memasuki ya. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai pasal 5 ayat 10 ya. Nah, kitab Ibrani itu sebenarnya ya kayak sebuah kitab perbandingan ya. Di sini kita lihat pertama pembicaraan Allah, kedua kan keunggulan Kristus ya. Terus di sini ada perbandingan antara Kristus dengan malaikat, di mana di sini diwahyukan bahwa dia adalah putra, juga anak, dia adalah putra Allah juga anak manusia. Kemudian di B membicarakan perbandingan antara Kristus dengan Musa. Terus yang C bicara kan mengenai perbandingan antara Kristus dengan Harun. Karena kan di apa namanya orang Ibrani ini kan mereka sangat mementingkan perjanjian lama ya, mementingkan pemimpinan dahulu ya seperti Yosua, Harun, Musa. Tapi di sini dikatakan pokoknya Kristus lebih unggul daripada Yudaisme. Jadi Yudaisme itu adalah agama Yahudi ya, di mana mereka masih berpegang pada perjanjian lama, masih mengagung-agungkan Yosua, Musa, Harun dan berbagai sistem yang di dalam perjanjian lama. Ya. Jadi Kristus lebih unggul daripada Yudaisme dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Itu yang pertama. Kedua adalah perjanjian baru lebih baik daripada perjanjian lama. Oke, kita langsung baca saja ya. Di pasal 4 ayat 14 sampai pasal 5 ayat 10 ya. Kita baca sama-sama poin besarnya. C. Lebih unggul daripada Harun. Satu sama-sama. Imam besar menurut aturan Melkisedek. Oke, urutannya bisa sesuai dengan yang di chat ya. Amin. Oke, ayat 14. Jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah seperti kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Sebab seperti setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan kurban untuk menebus dosa-dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, melainkan dipanggil oleh Allah untuk itu, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Engkaulah anakku, engkau telah menjadi anakku pada hari ini." Amin. Sebagaimana Allah berfirman dalam nas yang lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Alkitab, menurut aturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. 8. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Amin. Ya, sudah selesai sampai di sini ya, cepat ya. Dari porsi bacaan hari ini, apakah ada yang mau duluan sharing dari bacaan ini?
Atau mungkin ada pertanyaan, ada yang mau bertanya? Kita perlu melihat ya, kenapa sih Kristus itu lebih unggul daripada Harun. Kan di sini alasannya pertama ya, karena dia adalah imam besar menurut aturan Melkisedek. Mungkin ada yang mau menjawab, Kak, kenapa sih, apa spesial sih menjadi menurut aturan Melkisedek dibandingkan dengan menurut aturan Harun? Oke, itu satu pertanyaannya. Ya, terus kalau aku sih menikmati di ayat ini ya, 14, 15, dan 16 ya, satu paket ya. Jadi di sana dikatakan sekarang kita mempunyai imam besar. Jadi imam besar itu adalah Yesus Kristus yang telah melintasi semua langit ya. Artinya dia sudah berinkarnasi menjadi manusia, mati, bangkit, dan dia naik ke surga. Jadi melintasi semua langit. Jadi di ayat 16 ini dikatakan bahwa karena dia adalah imam besar, maka kita bisa dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah. Jadi nggak perlu takut lagi seperti zaman dulu ya. Zaman dulu kan imam itu kalau mau masuk ke ruang Maha Kudus kan penuh dengan ketakutan ya, bisa mati ya kalau misalkan ada dosa gitu. Tapi di sini ayat 16 kita nggak perlu takut gitu. Untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus, tahta anugerah, ya kita bisa datang dengan penuh keberanian. Karena yang kita hampiri itu ya bukan tahta otoritas ya, tahta penghakiman. Kalau kita itu tahta penghakiman ya pasti mengerikan gitu bagi kita. Puji Tuhan di sini adalah tahta anugerah. Kita bisa datang kepada Dia. Dan ketika kita datang pada Dia, kita akan menerima rahmat. Juga menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Jadi hari ini ya nggak seperti zaman dulu lagi perlu melalui perantara imam ya untuk masuk ke Ruang Maha Kudus untuk pengakuan dosa kita. Tapi hari ini ya kita hanya cukup menghampiri tata anugerah ya. Ya, tata anugerah ini di mana? Kalau kita baca catatan kaki, dia ada di dalam roh kita. Di mana roh itu sebagai penghubung, jembatan, tangga ya, antara kita dengan Allah. Jadi kita bisa dengan penuh keberanian datang menghampiri Allah. Kalau kita berdosa, kita datang, kita mengaku dosa kita. Kita butuh pertolongan, datang, kita hanya minta pertolongan. Ya, maka kita akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dan sebagai imam besar dia juga tahu apa yang kita rasakannya. Karena kan dia kan pernah menjadi manusia. Hanya dia nggak pernah berbuat dosa ya. Oke, itu aja dari aku. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Atau mau menjawab pertanyaan tadi? Apa bedanya aturan Melkisedek dengan aturan Harun ya? Apakah ada yang mau menambahkan? Kalau mau sharing ini juga nggak apa-apa sih, karena ini memang banyak sih poin-poinnya. Yang ayat 14, 15, 16. Apakah ada yang mau sharing, menambahkan? Oke, saya izin ya. Jadi saya nggak mau bantu jawab ya. Tapi saya ngajak share. Jadi saya betul-betul kembali seperti ditegur begitu ya. Bahwa di pasal 4 ayat 14 sampai pasal 5 ayat 10 ini bagaimana saya juga kembali teringat pada saya waktu kecil ya. Jadi dibilang di sini di ayat yang ke-16, tadi saudara Evi juga sudah menyampaikan ya bahwa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Nah, sering dulu ya waktu kecil ya, saya kan masih juga sudah Kristen dari kecil, tapi karena itu menyebabkan saya tuh lost gitu, maksudnya nggak sungguh-sungguh gitu,
ya doa, ya hanya sekedar ya orang Kristen harus doa, orang Kristen baca Alkitab gitu ya. Tapi ternyata ayat ini juga kembali membawa saya menyadari satu perkara, yaitu kita harus dengan berani hampiri tahta anugerah. Ya, di dalam doa, di dalam setiap persekutuan kita dengan Tuhan tiap hari, tiap saat, kita berani nggak? Berani untuk apa? Berani untuk menjadikan dia sebagai yang terutama. Atau masih ada hal-hal lain yang menduduki hati saya. Nah, teman-teman, kalau kita mau menerima rahmat dan pertolongan tepat pada waktunya, perlu hampiri tahta itu. Perlu dengan hati yang terbuka dan sederhana datang pada Tuhan. Nah, sering dalam penghidupan saya juga belakangan ini, saya menyadari bahwa kesibukan pelayanan, kesibukan hal-hal lainnya, ya di antara itu semua, memang kelihatannya saya rohani, di luar. Tapi di dalam, bagaimana persekutuan saya dengan Tuhan, ternyata tidak begitu baik. Sehingga saya tidak mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dapat pertolongan, tapi sesudah saya menyesal. Begitu. Nah, teman-teman, di pasal 5-nya dibilang bahwa ayat 1 dibilang, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Sekarang kita lihat, kenapa kita bisa sampai hari ini? Itu karena Kristus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban. Ya, dulu di perjanjian lama perlu ada lembu, ya, perlu ada burung tekukur, ya, juga apapun pokoknya bisa menjadi korban untuk menebus dosa. Nah, hari ini dosa kita siapa yang tanggung? Apakah kita perlu potong sapi dulu, potong kambing? Kan enggak. Yaitu Kristus. Dia telah mencurahkan darahnya 2000 tahun yang lalu, ya, supaya hari ini kita yang hidup, yang terus-menerus menerima rahmat, boleh sadar bahwa darah Yesus, pengorbanannya di kayu salib adalah berkhasiat sampai hari ini. Namun memang bagi beberapa orang hal itu nggak penting. Dan bagi kita harusnya hal ini sangat krusial. Karena tanpa itu, kita bisa sesat. Tanpa kita mengucap syukur. Tanpa kita mengapresiasi ke darah Yesus yang menjadi korban itu. Ya, hari ini saya pun bisa juga menjadi orang yang, ya udah, toh saya juga masih hidup. Saya kan masih hidup, berarti saya boleh dong lakukan apa aja. Dan inilah prinsip yang dilakukan oleh orang Israel sebelum mereka menyeberang. Teman-teman sekalian, maka hari ini benar-benar lihat 5 yang dibilang. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, engkaulah anakku, kau telah menjadi anakku pada hari ini. Dia tidak memuliakan dirinya sendiri. Ya. Kalau kita lihat dalam catatan kakinya adalah dia tidak mau mendapatkan kehormatan sebenarnya, ya. Tapi dia betul-betul memang layak untuk dihormati dan dimuliakan. Anggap nggak sampai sini. Jadi kalau Jokowi itu nggak perlu ngaku-ngaku dia presiden, ya kan, supaya bisa orang-orang itu taat. Nah, demikian pun dengan Kristus kita yang kita miliki, yang telah memberikan darahnya bahkan nyawanya sendiri untuk kita. Nggak perlu dia ngaku-ngaku, oh aku ini loh Tuhan, ya, yang akan membawa keselamatan. Nggak perlu. Tapi sudah terlihat harusnya. Namun sekali lagi, banyak orang menyepelekan. Banyak orang tidak sungguh-sungguh. Maka hari ini marilah kita sungguh-sungguh. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan lanjutkan. Amin, thank you Kak Renat. Cukup limpah ya. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Aku mau coba pertanyaan tadi kok.
Oh Tapi ya, kalau boleh. misalnya salah Nggak dikoreksi apa-apa, ya. nggak apa-apa. Sama-sama Eh, belajar. Kalau menurut peraturan Harun, jabatan imam besar itu bersifat sementara karena kematian tidak dapat ditawar. Sedangkan kalau menurut peraturan Melkisedek itu, imam besar yang kekal dan jauh lebih tinggi dari keimam besaran menurut Harun. Sehingga Yesus Kristus itu dianggap imam besar menurut peraturan Melkisedek. Amin. Ya, betul. Ya, di sini kan sudah ada hintnya ya. Dikatakan engkau adalah imam untuk selama-lamanya kan. Bukan sementara, bukan hanya selama dia hidup di bumi aja. Menurut aturan Melkisedek. Jadi kalau Harun kan ya dia jadi imam kan selama masa dia hidup. Setelah dia meninggal nggak bisa jadi imam lagi ya. Gitu. Makanya dia selama kita baca kitab ya, sebenarnya ada 2 sistem keimamatan. Yang pertama adalah Melkisedek, yang kedua adalah Harun ya. Kalau kita baca di pasal 7 ini bocoran sedikit bocorannya. Pasal 7 kan mengatakan bahwa Melkisedek itu kan muncul pada zaman Abraham, ya kan tiba-tiba muncul ya. Di sini kita bisa melihat bahwa Melkisedek itu nggak apa ya, asal usulnya nggak ketahuan gitu, dia dari mana ya. Sedangkan Harun kan jelas ya, dia dari mana asal usulnya ya. Di sini lupa sih di pasal 7 nggak salah di ayat mana ya, dikatakan bahwa ya dia itu nggak berbapa, dia itu juga nggak punya silsilah, sama seperti Allah kan nggak punya silsilah, nggak berbapa, nggak beribu kan. Dia kan asal usulnya juga nggak tahu, nggak ada yang tahu dari mana. Jadi itulah apa menurut aturan Melkisedek. Lupa di ayat, mungkin ada bisa bentuk gak ya di ayat mana ya? Ya di situlah pokoknya bisa baca ya di ayat 7 ya. Oke, thank you sudah menjawab. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Tinggal 1 menit ya. Apakah ada? Coba. Aku mau coba share di ini ya yang ke-16. Halo, tes? Ya, kedengaran. Oh ya. Memang ini sih apa sorry. Ya di ayat itu sangat-sangat 5 sampai 10 kan ya? Oh ya betul, masih termasuk kan? Masih. 4:16 berarti. Mari dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah supaya kita mendapat rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Ini memang ayat yang sangat baik ya, di mana kita ini yang dulunya adalah musuh dari Allah gitu. Kita berdosa, kita berontak gitu terhadap Allah ya, kita jatuh di dalam dosa. Tapi puji Tuhan ada Kristus sebagai imam besar kita gitu. Seperti yang tadi udah dikatakan juga ya, apa yang telah dia lakukan gitu. Bagaimana dia mendamaikan kita ya dengan Allah gitu. Sehingga kita yang dahulunya itu adalah musuh yang harusnya binasa gitu ya. Tapi sekarang kita bisa dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah. Mungkin bagi ada orang-orang tuh Tuhan itu adalah tahtanya Tuhan, tahta penghakiman gitu ya, tahta yang menakutkan. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya itu tahta ini adalah tahta anugerah. Gitu. Kita bisa menghampirinya bahkan dengan keberanian. Jadi ini memang sangat-sangat berkesan sekali gitu ya, supaya kita juga bisa menerima pertolongan pada waktunya. Dan karena ada satu perkataan gitu yang sangat terngiang di aku, rahmat itu kan grace ya. Kalau misalkan bahasa Indonesianya tuh kata seseorang tuh kurang tepat karena kayak seperti gratis gitu ya. Padahal maknanya itu jauh lebih dalam daripada itu.
Grace itu, rahmat itu adalah ketika kita yang nggak pantas, tetapi kita menerima karena kemurahan hati Tuhan. Jadi teman-teman, mari kita ingat sekali lagi ya, Tuhan itu sangat-sangat murah hati, tetapi Dia bukan murahan gitu. Jadi marilah kita dengan benar-benar dengan hati yang tunduk, hati yang benar-benar merendahkan diri, kita menghargai apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Amin. Amin. Masih ada lagi yang mau menambahkan? Masih ada waktu. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Tadi kan kita bahas pokok dari kitab Ibrani ya. Kan kita melihat Kristus itu lebih unggul ya, daripada segala sesuatu. Juga perjanjian baru lebih unggul, lebih baik daripada perjanjian lama. Bedanya cara menyembah Allah dari perjanjian baru sama perjanjian lama berbeda ya. Hari ini kita nggak perlu kurban bakaran, kita nggak perlu datang ke tabernakel, ke bait Allah, tidak perlu masuk ke pelataran luar, ruang kudus, ruang maha kudus ya. Kita juga tidak perlu perantara imam. Kan dulu kan perlu ada suku Lewi sebagai perantara. Itu kan zaman perjanjian lama ya. Tapi zaman perjanjian baru ya jauh lebih baik. Karena Kristus sudah menggantikan semuanya. Zaman perjanjian lama ada Harun, tapi zaman perjanjian baru ada Kristus. Kristus bukan hanya imam yang biasa ya. Tapi di sini dikatakan dia adalah imam besar. Agung lagi, dikatakan agung lagi kan. Yang melintasi semua langit gitu. Dia melampaui segala hal yang ada di atas dia gitu. Artinya ya dia sudah melalui proses yang begitu panjang gitu. Mati, bangkit, naik ke surga, melintasi langit. Itu adalah anak Allah gitu. Jadi ya satu sisi dia bukan hanya Allah, tapi dia juga adalah manusia ya. Karena dia manusia, dia pernah dicobai. Ya, dia tahu apa yang kita rasakan. Ada yang mengatakan Allah itu yang kan nggak mungkin bisa merasakan ngantuk, lapar, haus, sakit ya, sakit hati ya. Tapi di sini kita melihat Tuhan itu merasakan apa yang kita rasakan selama dia menjadi manusia. Karena dia merasakan apa yang kita rasakan, maka dia layak menjadi imam bagi kita. Kan di ayat 1 kan dikatakan ya, setiap imam besar yang dipilih di antara manusia, ditetapkan bagi manusia, kan untuk mempersembahkan kurban persembahannya. Nah, ini syaratnya adalah dia harus dapat mengerti ya. Atau enggak di bahasa yang aslinya mengatakan mentolerir orang-orang yang tidak tahu apa-apa, yang sesat. Karena dia tahu gitu, dia bisa bersimpati kepada kita. Ya, mungkin kita merasa, wah ini kok ada masalah nih. Datang pada teman belum tentu bisa bersimpati pada kita. Mereka nggak tahu apa yang kita rasakan. Ya mereka hanya, oh gitu ya, semangat ya gitu. Tapi kalau Tuhan beda, Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Bahkan lebih mengerti daripada apa yang kita rasakan ya. Oleh karena itu ya, kita hanya perlu dengan sederhana datang kepada Allah, datang kepada Kristus sebagai imam besar itu, imam besar agung ya, menghampiri tata anugerah. Ya bagaimana caranya? Kan tata anugerah kan di surga ya. Sedangkan kita ada di sini. Dikatakan bahwa Tuhan telah menjadi roh itu tinggal di dalam kita. Jadi kita hanya perlu di dalam roh berdoa, menghampiri Allah, sehingga kita bisa menemukan rahmat-Nya. Karena kondisi kita begitu kasihan, harusnya kita nggak layak. Ketika kita datang menghampiri Allah, tata anugerah, maka kita mendapatkan rahmat. Dan akhirnya menemukan anugerah, dapatkan pertolongan pada waktunya. Jadi ini kita bisa melihat di perjanjian baru, Kristus jauh lebih unggul daripada Harun, karena dia ditetapkan menurut aturan Melkisedek ya. Di sini dilihat kita sudah melihat dengan jelas ya, sudah tertulis dengan jelas ya bahwa untuk menjadi imam yang besar dia sudah dikatakan dia taat sampai mati ya. Dan dia disempurnakan menjadi sumber keselamatan yang abadi, bukan yang sementara ya. Bagi semua orang yang taat kepada dia, kita perlu taat kepada dia ya.
Dan dia akhirnya dipanggil, dinobatkan, dilantik menjadi imam besar Allah menurut aturan Melkisedek. Tadi aku baru nemukan sih di pasal 7 yang mungkin nanti akan kita baca ya. Di ayat 3 kan dikatakan ia tidak berbapa. Melkisedek itu ya tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya nggak ada awal, yang hidupnya juga nggak ada endingnya, ya nggak ada kesudahannya. Ia menjadi sama seperti anak Allah, dia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi jauh ya Kristus lebih unggul daripada Harun, karena dia adalah dinobatkan oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Oke, kita hanya sampai sini ya. Kita hanya perlu dengan sederhana ya datang ya, dengan penuh keberanian datang menghampiri tata anugerah. Oke, kita hanya sampai sini. Apakah ada yang mau tutup dalam doa? Amin. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, semoga kami mengucap syukur Tuhan atas segala yang telah Dikau kerjakan. Tuhan, Dikau sungguh pekerjaan-Mu melampaui segala akal manusia, Tuhan. Dan sekarang kami orang-orang dosa ini musuh-Mu bisa menjadi anak-anak Allah dan juga diperdamaikan dengan Allah. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, Dikau telah menjadi imam besar untuk selama-lamanya, sehingga kami tidak lagi berada di dalam kondisi yang jatuh milik Satan, tetapi kami sekarang adalah milik-Mu. Tuhan, mohon Engkau juga berkati kami masing-masing yang ada di sini. Kau berkati Tuhan supaya kami bisa benar-benar dengan tulus, dengan benar-benar aware Tuhan akan apa yang telah Dikau kerjakan. Sehingga Tuhan hari demi hari kami makin menghargai firman-Mu. Tuhan firman-Mu makin diam, makin banyak di dalam diri kami. Tuhan juga Dikau berkati Tuhan kesehatan kami masing-masing. Tuhan agar kami tidak terjangkit penyakit apapun. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Thank you, Martha sudah mendoakan kita. Selanjutnya foto ya, mungkin Karena bisa ambil foto.